tentang keluarga. Keluarga hebat, iman kuat, jadi berkat. Saya senang dengan tema ini. Kenapa? Karena saya mengalami keluarga saya hebat. Bukan berarti bahwa ayah ibu saya tidak pernah berkelahi tiap hari. Bukan berarti bahwa ayah ibu saya cocok, sama sekali tidak. Kalau dipoto ayah dan ibu di album, saya selalu lihat ayah saya tentara, sikapnya selalu seperti ini. Ibu bidan, perawat, sikapnya selalu seperti ini. Jadi tidak ada di album ayah dan ibu memeluk, tidak ada. Saya pun selama saya jadi anak tidak pernah melihat ayah ibu saya berpelukan. Tidak pernah. Sampai saya kaget, ayah, ibu, saya tidak pernah melihat ayah ibu berpelukan, tapi kok anaknya 4 ya? Dari mana lahirnya? Kata saya itu. Lalu ayah berkata, itulah kuasa Roh Kudus, nak. Jadi Bapak Ibu jangan aneh, saya anaknya Roh Kudus. Bapak Ibu saya di dalam pendidikan iman, saya tidak pernah meragukan. Doa kami selalu bersama-sama setiap 8:30 rosario sejak kecil. Sejak saya usia 3 tahun rosario sama-sama. Dan ayah tidak mau tahu rosario, menang kue. Saya ingat setelah saya kelas 5 SD, adik-adik saya juga disuruh rosario. Dan hampir semuanya tidak senang disuruh doa. Kalau sudah 8:30 itu adalah saat penderitaan bagi kami. Karena ayah selalu berkata, rosario, rosario. Semua anak sama, rosario terus, rosario terus. Kakak yang mau jadi romo, kita yang menderita. Dan kalau sudah rosario, saya selalu cepet-cepetan dengan adik-adik saya. Kita lalu, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Lalu adik saya punya, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Jadi kita ingin cepat. Tapi kalau sudah bagian ayah, kita jengkel. Karena ayah penuh penghayatan. Salam Maria, penuh rahmat. Kita sudah ngomong, ayo cepet Pak, cepet. Maka kalau setiap rosario kita selalu minta, ayah sudah, ayah yang membuka dengan tanda salib dan menutup dengan tanda salib. Kita semua yang mengucapkan doanya. Jadi itu ayah tidak pernah melepaskan pendidikan anak. Bahkan kalau misa sejak kecil, saya duduk selalu paling depan dengan 3 adik saya. Dan setiap mendengarkan pastor khotbah, jujur gak ngerti apa-apa. Apalagi pastor Belanda. Sehingga dia ngomong, saya nggak ngomong apa sih gitu ya. Saya udah ngomong, ih cepet, gak tahan. Biasa kan kalau orang itu di gereja suka ingin cepet-cepet selesai. 1 jam misa terasa seperti 24 jam. Tapi kalau jalan-jalan di mall, 3 jam gak kerasa apa-apa. Hebat gak? Ada beberapa orang mengatakan, Romo kenapa ya kalau di gereja tuh kok enak tidur ya? Boleh gak Romo? Boleh Bu, boleh. Silakan tidur di rumah Tuhan, silakan. Semoga sampai selama-lamanya. Dan walaupun saya duduk di depan, saya tidak mengerti khotbahnya Romo, bapak saya itu saya kagum. Bapak saya itu kalau mendengarkan khotbahnya Romo, saya selalu melirik bapak saya. Bagaimana sikap ayah saya? Saya selalu begini. Saya edan ngerti. Setelah pulang saya tanya, Pak, emangnya ngerti toh Romo nih ngomong apa? Jawab bapak, yora. Lah kenapa mantuk-mantuk? Sopan le, sopan. Bek Romo ki sopan. Romo itu utusan Tuhan.
harus sopan. Wah, setelah itu saya ngomong, saya akan jadi Romo. Supaya bisa menundukkan ayah, saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih, yang menarik adalah apa? Kalau keluarga tidak erat, tidak selalu punya masalah, selalu punya gesekan, selalu ayah ibunya tidak nyaman, saya jamin akan gak bisa jadi berkat. Wong neng omahe wae padu terus. Bagaimana mungkin menjadi berkat? Ayah ibu saya tidak kaya, miskin, kami tidak punya yang menolong alias asisten rumah tangga, kami tidak punya. Tetapi setiap hari Minggu ayah itu selalu menggenggami saya 100 rupiah untuk apa? Kolekte. Zaman saya kecil loh, 100 rupiah. Le, kanggo kolekte, 100. Lebokke. Ya Pak, ya Nora, celoko uripmu. Ini saya ingatkan pada Anda. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Saya ulangi apa yang akan dikatakan oleh ayah saya. Le iki duit 100. Lebokke kanggo kolekte. Yen kowe ra kolekte celoko uripmu, celoko. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Pesannya dimengerti bahwa malam ini kita sedang mencari dana sumbangan ya. Jangan lupa itu. Jangan cuma ketawa coy. Nah, setiap bulan saya dikasih juga uang Uang saku. Uang jajan 100. Jadi ada 200. Suatu hari Minggu saya tuh tiba-tiba di tengah misa ingin pipis. Lalu Pak aku ingin pipis Pak. Oh iki tahan. Ora iso iki wis metu sithik-sithik. Yo wes, metu kono. Saya lari ke WC. Pas di WC saudara-saudara saya pakai sleting. Uang 100 receh itu jatuh nyemplung ke lubang WC. Tak kodok raono. Lalu ya Tuhan 100 untuk kolekte, 100 untuk jajan. Lalu pas kolekte saya ngomong Tuhan yang jatuh itu uang kolekte. Ini uang jajan gitu ya. Jadi maaf ya saya enggak kolekte dulu. Bapak Ibu apa yang terjadi dengan hidup saya setelah itu? Saya ketabrak becak. Mengerti, bisa dimengerti apa kata-kata ayah? Jadi orang yang bisa memberkati adalah orang yang apa? Orang yang hidup di dalam keluarganya, hidup di dalam kebersamaannya penuh damai. Maka sekarang mari kita lihat. Saya ini harus menghadap kemana? Supaya slide-nya kelihatan. Di sana. Mana yang harus? Apakah harus merubah Tuhan? Betul baik. Keluarga hebat, iman jadi kuat. Bapak Ibu mari kita lihat apa yang dikatakan oleh gereja tentang perkawinan, tentang hidup berkeluarga. Di dalam kanon 1055, hakikat perkawinan adalah apa? Perjanjian perkawinan dengan mana pria dan wanita. Nah ini ya, pria dan wanita. Sampai kapanpun gereja tidak pernah memberkati sesama jenis. Antar mereka ada kebersamaan seluruh hidup. Dan sifatnya adalah apa? Bagi kesejahteraan, bagi kelahiran dan pendidikan anak. Di mana oleh Kristus Tuhan perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat menjadi martabat sakramen. Nah, gereja tuh punya iman. Kalau engkau menikah dan dinikahkan di gereja atas kehendak Allah, jangan takut, berkat Tuhan mengalir padamu. Percayalah. Saya sedih beberapa orang muda sekarang takut menikah. Karena takutnya
Mereka sudah ngomong kepada pastor, pastor boleh enggak ya kalau menikah harta terpisah. Lalu saya tanya, maksudnya apa? Ya istri bawa apa, suami bawa apa, ada tulisan jelas. Untuk apa? Loh nanti kalau ada sesuatu Romo, kalau nanti pisah kan jelas. Oh ini dulu kamu bawa, ini saya bawa, udah pembagiannya jelas. Saya langsung melotot dan berkata, nak, kalau kamu mau menikah dan kamu takut nanti cerai, jangan nikah. Seorang beriman tidak pernah boleh melangkahkan kehidupan dalam keraguan. Seorang beriman harus melangkah dalam Tuhan, bukan dalam keraguan. Ada yang mau nikah selalu ngomong, Romo nanti jangan-jangan suami saya tergoda. Kalau istrinya merawat baik-baik dan benar, gak akan tergoda si borokokok itu. Tapi kalau tidak dirawat, ya tergoda. Memang Bapak Ibu ingat bahwa kehidupan itu berat. Kita sudah lemah sebagai manusia. Dan tidak hanya lemah, godaan itu semakin banyak sekarang itu. Lihat kan zaman dahulu tuh zamannya Sampek Engtai. Orang menikah tuh kagak ada namanya pacaran. Dung cret, dung gobret. Buka selayar, elo teman gue. Baru ketemu langsung nikah, selesai. Dan bertahan sampai mati. Sekarang perkawinannya, pacarannya 7 tahun. Diberkati oleh 5 uskup, 100 pastur. 2 tahun cerai. Apaan? Jadi Bapak Ibu hati-hati. Sekarang itu banyak anak-anak yang menikah mudah sekali putus asa. Nggak kuat, sakit, kecewa, jengkel, ngomong sama mamanya, "Mah, aku dianiaya." Oleh siapa? Suami. Lalu mamanya juga kurang ajar. Ya sudahlah nak, kalau nggak cocok lepasin aja. Lihat, setannya adalah ibunya. Kenapa? Karena ibu-ibu langsung berpikir, Romo anak saya tuh enggak pernah menderita. Kenapa kok saya sekarang anak saya dibuat menderita? Bapak Ibu, teman-teman muda, ingat, masuk ke perkawinan Anda harus siap menderita. Kalau Anda tidak mau menderita, jadilah imam. Baru kemarin teman saya nge-WA adik saya itu prodiakon. Ada pertemuan di rumah retret. Dia baru tahu itu adik saya. Dia potret. Romo ini adik Romo ya? Iya. Wih kok lebih muda Romo ya daripada adiknya? Apa resepnya Romo? Langsung saya jawab. Jangan kawin. Lihat saja bapak-bapak di sini sebelah istrinya. Penuh kesakitan. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, maka Bapak Paus seringkali mengatakan hati-hati dengan hidup berkeluarga. Di dalam Amoris Laetitia, tolong dipindah wajah yang jelek itu dengan slide-nya. Dalam Amoris Laetitia, Bapak Paus mengatakan dalam surat apostolik Amoris Laetitia, sukacita kasih, Bapak Paus mengatakan, kita memperlakukan relasi afektif, relasi perkawinan seperti memperlakukan materi dan lingkungan. Sekali pakai buang, nggak cocok buang. Udah nggak bisa dipakai lagi, buang. Hati-hati. Sekarang sedang senang dibahas tentang Strawberry Generation. Strawberry Generation itu adalah generasi yang
Anak-anak yang dididik dengan fasilitas, dengan kenyamanan. Anak-anaknya pinter, betul. Kritis, betul. Sekolahnya di jauh Amerika, Kanada, Kutub Utara, Kutub Selatan. Tetapi apa yang terjadi, punya masalah sedikit, nangis. Susah sedikit, mah gak bisa mah, sulit. Karena mereka tidak dibiasakan dengan tantangan. Mereka sudah dibiasakan dengan kemudahan. Maka orang bernikah sudah berpikir, saya harus bahagia. Dan yang terjadi kebahagiaan hanya sebatas dalam pacaran. 2 tahun pernikahan ya masih bahagia karena masih iklan. Setelah 5 tahun Anda akan masuk ke dalam kenyataan. Perempuan sudah keluar aslinya. Sebelum pacaran bentuknya jelas. Dulu 5-10 tahun menikah. Maka ada seorang bapak, saya tanya, Pak bagaimana istrinya? Besar Romo. Pak tolong ya, jangan pernah mengatakan istrimu gendut. Jangan, itu penghinaan, itu pelecehan, itu menyakiti. Tapi kalau gendut bagaimana Romo? Jangan pakai kata gendut, lalu pakai apa? Terberkati. Sehingga bapak itu berkata, ya Romo betul terberkati. Dulu waktu pacaran saya gandeng dia seperti ini. Sekarang 2 tangan Romo. Gitu. Jadi saudaraku, lihat bahwa di dalam perkawinan orang seringkali merasa, sudahlah kalau sudah tidak cocok lepasin aja. Dan hati-hati juga, sekarang juga ada perkawinan ya sudah kita bertahan saja. Yang penting kita tidak cerai, udahlah. Lu mau kayak gitu boleh, lu gua juga mau kayak gini boleh. Kita jangan ngerepotin. Lu jangan ngeributin gue gak akan ngeributin lu. Maka hati-hati, rumah akhirnya hanya menjadi sebuah terminal. Gak pernah ketemu. Istri sibuk buka handphone, lihat diskon ada di mana-mana. Suami sibuk juga mencari hobi dia. Anak pun sibuk main game. Maka itu bukanlah keluarga. Itu hanya stasiun, itu hanyalah terminal, tempat perhentian sejenak. Berikut ora muni naksnek capek sendiri cangkem gue. Yang kedua, Bapak Paus mengatakan dalam artikel yang ke-50, karena tuntutan ekonomi membuat para anggota keluarga tidak akrab, kurang berkomunikasi. Akhirnya apa? Bahwa suami istri sudah jarang ngomong lagi. Suami istri cuma ketemu paling-paling, opo, ya wes. Bahkan banyak menghindari pembicaraan dengan pasangan. Karena kalau ngobrol malah berkelahi ujung-ujungnya. Karena para istri selalu ngomong, Romo, suami saya itu budek Romo. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan lupa. Ada sebuah penelitian. Dan saya percaya penelitian itu benar. Bahwa setelah 20 tahun perkawinan, suami Anda akan menjadi budek terhadap istrinya. Tapi kalau pada istri orang lain enggak budek. Jadi setiap mendengar istrinya ngomong langsung nggak kedengeran gitu ya. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena dia merasa bahwa saya capek mendengarnya. Maka apa? Komunikasi udah tidak bisa lagi. Dan lihat, pria dan wanita itu beda. Pria itu kalau punya masalah menang, diem dia. Dia mikir.
Tapi kalau wanita punya masalah, bagaimana Bu? Ngomong, seluruh Malang akan tahu ibu ini punya masalah apa. Dan kalau wanita itu kumpul, hei Bapak Ibu, wanita itu kalau ngobrol enggak pernah kehabisan tema. Ya, semua diomongin. Coba kalau laki-laki ngomong, saya itu di pasturan, 3 pastur. Saya hiperaktif alias autis. 2 pastur saya itu pendiam. Saya cerita, dia cuma, oh. Saya cerita lagi, oh. Saya cerita panjang, mereka cuma, udah yuk kita tutup. Mereka males, gak punya. Ngapain harus ngomong, ngapain harus ngobrol. Kecuali kalau ngobrolnya dengan teman orang-orang yang menyenangkan. Lihat, kalau dengan teman-teman yang sehobi. Main gaple, main golf, main motor. Pada saat satu hobi, mereka akan nyambung. Tapi kalau perempuan, tidak ada hobi pun bisa nyambung. Semua ngobrol. Saya tinggal di Biara Pratista. Biara kami laki semua, tenang sekali Bapak Ibu. Suatu hari kehadiran 3 encim-encim. Seperti ada sebuah demo. Ribut sekali. Mereka ngomong. Maka istilah saya adalah apa? Di mana 2 atau 3 wanita berkumpul, Yesus pergi dari situ. Karena Yesus tahu pasti gak akan didengerin gitu ya. Nah lihat, bagaimana bisa mau berkomunikasi. Istrinya ngomong, suami neng plonga-plongo gitu. Istrinya ngomong tuh Pak, ngomong. Wish. Jadi kalau kita bisa lihat komunikasi berkurang toh karena apa? Semua pasangan suami istri, anak-anak punya kesibukannya masing-masing. Tetapi tidak punya keasikan bersama-sama. Ini menyedihkan. Kamu sibuk, saya sibuk. Tetapi kita tidak punya keasikan bersama-sama. Yang ketiga, next. Berikutnya. Bapak Ibu ingat, walaupun wes ijo. Berikutnya, keluarga tidak dapat digantikan oleh hidup bersama apapun. Saudara Bapak Paus mengingatkan, Anda punya teman, betul. Anda punya hobi, betul. Anda punya teman-teman dekat, hopeng-hopeng Anda, boleh. Tetapi keluarga bukan hopeng. Keluarga bukan sahabat. Keluarga adalah segala-galanya. Coba Bapak Ibu, mari kita renungkan. Bayangkan. Lebih berat mana dalam hati? Ditinggalkan mati oleh pasangan hidup atau oleh orang tua Anda? Hampir semua mengatakan ditinggal mati oleh pasangan. Itu berat. Sedangkan ditinggalkan oleh orang tua, ya saya sakit, ya saya kecewa. Tetapi tidak seberat pada saat saya ditinggalkan oleh pasangan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, lihat. Walaupun Anda selalu merasa kok tidak cocok ya, kok tidak damai ya. Tapi bukan berarti harus dilepaskan. Lanjut. Hati-hati juga Bapak Paus mengatakan ada orang-orang tertentu walaupun sudah menikah masih senang pornografi. Masih senang apa yang namanya pendewaan tubuh dan kenikmatan. Bapak maaf ya Ibu, rupanya godaan terbesar iblis, iblis menggoda pasangan suami istri dengan cara pintar sekali. Bagaimana iblis menggodanya? Iblis membuat pasangan suami istri tidak mau lagi berhubungan kelamin dengan pasangannya.
Beberapa bapak langsung dengerin tuh. Iblis tuh tidak mau. Sehingga terlalu banyak alasan untuk menghindari. Padahal Bapak Ibu jangan lupa hubungan seksualitas adalah super glue. Anda tahu super glue? Super guki lem. Hubungan seksualitas adalah super glue, pelengket hubungan kasih. Maka saya selalu mengatakan, tolonglah hubungan seksualitas tetap dijaga. Kami yang sendirian saja ingin merasakan kok gitu ya. Anda itu langsung menghakimi gitu ya. Lalu saya tanya, apa Romo Eko tidak punya? Jo ngapusi. Karena itu adalah godaan setan. Betul, godaan setan. Godaan setan untuk orang-orang yang hidup sendiri digoda supaya merasakan hidup seksualitas. Tetapi justru orang-orang yang menikah berusaha untuk apa? Tidak mau berhubungan dengan pasangan lagi. Sudah mengatakan, cukuplah Romo. Kita udah punya anak, kita sudah tua, ngapain gitu-gituan lagi? Terus suami diapain? Saya suruh jadi Romo aja ya. Sorry kita tidak terima barang second seperti itu kata saya itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sudah bisa? Kemana arahnya? Sana, oke. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, lihat. Kalau seksualitas itu pelengket, Anda harus pinter tahu bahwa istri Anda beda dengan Anda. Bapak-bapak ingat ya, bapak-bapak itu onnya cepet. Baru ngeliat kutang nyangkle aja langsung. Romo jangan membayangkan. Karena pendidikan Filipina itu bahaya semuanya. Romo Eko pernah dididik di Filipina, saya pun sama. Tahu umat Filipina itu bagaimana dengan romo-romonya. Oh, hug kenceng men gitu ya. Oh, hi, Father, how are you? Wah, kalau udah memeluk Romo, erat, padat, dan bergizi, saudara-saudara. Nggak tahu di EAPI beda. EAPI itu sekolahnya para Romo dan suster. Saya sekolah family ministry. Semua teman saya ibu-ibu cantik. Kalau para Romo, suster-suster tua. 70 tahun ke atas. Sehingga kalau bertemu paling-paling hanya membuat tanda salib. Tuhan memberkati engkau, iya. Gitu. Jadi laki-laki beda dengan perempuan. Laki-laki itu kalau sudah on cepet gitu ya, langsung. Perempuan itu lama, butuh waktu. Butuh saat di mana dia harus dipeluk, disayang, diangkat dulu. Setelah Anda bisa mengangkat istri Anda, maka dia akan relakan segala-galanya. Nyoh. Suster tolong jangan direnungkan. Kok karena para suster yang begitu kusuk melingarnya gitu ya. Jadi perhatikan di sini kita bisa melihat bahwa pornografi akhirnya membuat kita berpikir bahwa seksualitas itu tujuannya kenikmatan semata. No. Seksualitas adalah tempat mengungkapkan cinta yang paling dalam. Maka di dalam gereja seksualitas itu suci. Jangan ditafsirkan karena seksualitas suci, maka sebelum melakukan Anda rosario dahulu. Apalagi jalan salib ya Pak Tigor. Wes ra ono nafsu neh gitu ya. Pak, ayo wes siap, wes rasido gitu ya. Jadi kesucian itu bukan berarti bahwa saya harus melakukannya dalam dosa. No, hadirkan Tuhan. Sehingga dalam seksualitas bukan hanya nafsu saja. Bukan hanya keinginan saja, tetapi sungguh
kasih sayang. Saya menyayangi engkau. Saya menghormati engkau. Dan dalam pornografi tidak ada. Mas, kenapa harus di depan memperlihatkan dengan saya? Dan di dalam pornografi tidak ada yang namanya penghargaan. Next, kita akan lihat bagaimana akhirnya tidak hanya pornografi tetapi juga kekerasan dalam keluarga terjadi. Pernah saya ditanya, Romo, kalau suami istri sudah diberkati secara Katolik, sakramen tidak bisa diputuskan, tapi ada kekerasan, istri dipukuli. Apa kata-kata Romo? Kata-kata saya, bertahan. Mati dia. Ingat, gereja selalu mengatakan pada saat ada kekerasan, gereja selalu minta untuk perpisahan sementara. Perpisahan sementara, bukan perceraian. Perpisahan sementara itu untuk mengambil jarak supaya orang bisa berdamai, merenung, mengampuni. Jadi tidak ada yang namanya perceraian. Tidak. Jadi jangan pernah berpikir, saya pernah sedih. Ada seorang ibu berkata setelah 15 tahun perkawinan, dia langsung berkata, Romo, setelah 15 tahun perkawinan, saya baru sadar saya salah memilih pasangan hidup. Terus saya tanya, hah? Salah bu? Iya. Anaknya berapa? 3 Romo. Salah kok 3 kata saya itu. Itu menikmati namanya. Jadi kita bukan salah. Allah tidak pernah salah. Kita tidak pernah merawat perkawinan. Bapak Ibu, saya akan perlihatkan ada sebuah kasus yang menarik. Next. Ya, kita lihat, Bapak Ibu perhatikan di sini. Ada fenomena terjadi, ini diselidiki oleh Chairwoman of the Indonesian Family Activist. Jadi aktivis para wanita memperhatikan sejak 2017 sampai 2020 ada 1170 kasus perkawinan per hari. Maka dalam 3 tahun kurang lebih ada 1.281 kasus perceraian. Dan aktivis wanita ini tidak hanya sendirian membuat penyelidikan dari 2017 sampai dengan 2020. Badan Pusat Statistik Kompas pun membuat penelitian dari 2019 sampai 2021 dengan jumlah yang tidak jauh berbeda. 1.232 perceraian. Dan kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, lihat tahun 2021 siapa yang banyak meminta cerai? 70%. Siapa? Wanita. Dan siap 30% pria. Jadi yang menuntut cerai kebanyakan wanita. Kenapa? Karena wanita selalu berpikir perkawinan kita tuh ndak beres, Pak. Perkawinan kita tuh ada yang harus dibenerin. Saya kalau tanya kepada para suami, Pak, bagaimana perkawinannya? Oh, biasa aja Romo. Ya, seperti yang lain. Begitu-begitu saja. Tapi langsung saya tanya istrinya, Bu, bagaimana perkawinannya? Langsung dredet litani penderitaan. Jadi rupanya bagi pria ini tidak masalah, ini oke-oke saja. Tapi bagi wanita ini masalah. Kan bagi pria naruh koran dimanapun, naruh anduk setelah mandi dimanapun gak masalah toh. Bagi istri langsung, Pak, kalau habis mandi taruh di sini, di sini. 20 tahun perkawinan gak pernah bisa naruh anduk kamu ini. Lihat, ribut. Coba kalau di rumah banyak
piring belum dicuci, rumah masih berantakan. Bagaimana para suami masuk rumah? Biasa-biasa saja, tenang. Hehehe, diam. Tapi kalau istri melihat semuanya itu langsung naik pitam. Diberesin, semuanya diberesin. Kenapa pria tetap tenang melihat rumah yang kacau balau? Karena pria tahu dan sadar Yesus saja lahir di kandang domba. Jadi justru Yesus hadir di tengah kekacauan gitu ya. Jadi perhatikan di sini, bagi pria tidak masalah, bagi wanita bisa menjadi masalah besar. Inilah penyebab dari apa? Dari sebuah ketidaksinkronan. Oleh karena itu Bapak Ibu, gereja selalu berbicara tentang keluarga. Kenapa? Karena keluarga adalah pilar. Setan mau menghancurkan mau menghancurkan gereja lewat apa? Keluarga. Hancurkan saja keluarga, pasti kalau keluarga hancur akan muncul anak-anak yang terluka. Anak-anak terluka. Saudaraku, saya 25 tahun di rumah retret, 6 tahun saya pergi paroki. Agustus ini saya pindah lagi ke rumah retret. Saya kalau di rumah retret, banyak menghadapi anak-anak terluka. Mereka cerita, mohon maaf Bapak Ibu. Dan banyak yang konsultasi pada saya, anak-anak yang merasa tidak diperhatikan adalah anak-anak aktivis gereja. Anak-anak aktivis. Mereka selalu ngomong, Romo, Papa Mama punya waktu untuk pelayanan. Tapi gak pernah punya waktu untuk aku. Saya suka sedih sekali. Bahkan beberapa anak begitu menyedihkannya. Saya pas retret beres-beres seperti itu, barang-barang saya. Tiba-tiba seorang anak perempuan kelas 5 loncat ke punggung saya. Romo, aku minta digendong ya Romo. Ya, kenapa? Sejak kecil papa pergi, aku gak kenal papaku. Aku belum pernah merasakan digendong oleh papa. Oleh Romo boleh ya? Ya boleh. Asal jangan mamamu ya. Kenapa Romo? Aku nanti ketagihan. Lihat, begitu menyedihkan. Bahkan ada seorang anak, satu kasus yang begitu menyakitkan sekali. Pada saat saya cerita tentang luka saya kepada ayah. Tiba-tiba seorang anak SMP kelas 3 lari keluar. Dan teriak di kamar mandi. Kencang sekali. Dan habis teriak, saya datang ke anak itu. Lalu saya pegang, nak, kenapa? Anak itu masih menangis dan anak itu buka bajunya, laki-laki. Dia buka baju, saya kaget. Banyak bekas sunutan rokok di badannya. Kata saya, oi, siapa yang melakukan itu? Dan dia ngomong, mama. Kok tega? Kenapa? Romo, pas Romo cerita, saya baru tahu. Mama benci sekali pada aku. Karena waktu mama hamil, papa pergi dengan wanita lain. Dan waktu saya lahir, mama selalu teriak, wajah kamu tuh pas seperti papa kamu. Maka mama benci pada kamu. Dan kalau salah sedikit saja, anak ini disudut oleh rokok oleh mamanya. Dia dapat laporan dari gurunya bahwa anak ini punya masalah, langsung disudut. Dan anak ini ketakutan. Begitu menyedihkan saudaraku, luka-luka itu.
Dan kalau keluarga seperti itu, anak-anak hasil seperti itu, maka tidak mungkin akan menjadikan gereja kuat. Dasarnya saja rapuh. Cintanya saja tidak utuh. Oleh karena itu gereja selalu mengingatkan dan menarik dalam Gaudium et Spes ditekankan kembali perkawinan. Maka bagaimana perkawinan itu bisa menjadi keluarga hebat. Bisa punya iman yang kuat. Next.